Sebelumnya, perkenalkan saya Aulia Anissa Rahayu dengan NIM 210,1214017 dari Prodi Sistem Informasi 2021A. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai jenis-jenis memori komputer serta untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Agus Prihanto STMKOM. Dunia teknologi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dulu kita hanya memenuhi penyimpanan dengan kapasitas yang sangat kecil, yang mungkin hanya dapat memuat satu video. Tapi sekarang kita dengan mudah menemukan perangkat yang mempunyai kapasitas besar. Hampir semua perangkat teknologi saat ini mempunyai penyimpanan internal maupun penyimpanan eksternal. Nah, mungkin sebagian teman-teman sudah mengetahui ya apa itu pengertian dari memori sendiri. Memori atau lebih tepat disebut memori fisik itu merupakan istilah generik yang mungkin merujuk pada media penyimpanan data sementara pada komputer. Memori berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori biasanya disebut juga dengan istilah computer storage. Komputer memori atau memori merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer. Memori merupakan bagian yang penting dalam komputer modern dan letaknya di dalam CPU atau Central Processing Unit. Pengertian menurut istilah, memori biasanya merujuk pada media atau tempat untuk menyimpan data, yang dapat dikatakan bahwa memori merupakan perangkat keras yang khas digunakan untuk menyimpan data atau informasi dan dapat dibaca atau diambil kembali saat diperlukan. Memori sendiri itu dibedakan menjadi dua, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal merupakan memori yang disimpan secara langsung oleh bagian prosesor. Fungsi utama dari memori internal ialah sebagai pengingat data-data atau program-program yang pernah digunakan saat komputer atau laptop sedang dijalankan. Kemudian, memori eksternal merupakan perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data. Perbedaan dari memori internal dan memori eksternal kita dapat melihat dari aspek fungsi. Memori internal sendiri dapat penyimpanan utama, sedangkan memori eksternal terdapat penyimpanan tambahan. Di aspek ketersediaan, di memori internal pasti memiliki adanya ketersediaan dan di memori eksternal belum ada. Kemudian standar yang sering dipakai untuk memori internal yaitu UFC atau eMMC dan di memori eksternal adalah SD. Di memori internal dalam pemasangannya itu tertanam, kemudian di memori eksternal berbentuk kartu terpisah. Pada memori internal, aspek tipe data yang bisa disimpan itu ialah semua jenis data, sedangkan di memori eksternal hanya terbatas pada data-data tertentu atau tergantung dengan sistem operasinya. Pada memori internal, kecepatan transfer data itu lebih cepat dan stabil, sedangkan di memori eksternal lebih lambat. Kemudian pada memori internal ukurannya tetap, sedangkan di memori eksternal bisa terus diekspansi. Selanjutnya, memori internal itu dibedakan menjadi ROM, DRAM, RAM, SDRAM, dan cache. Kemudian pada memori eksternal ada hard disk, floppy disk, flash disk, dan compact disk. Yang pertama ialah ROM atau read-only memory. Ialah sebuah memori pada komputer, laptop, atau HP yang bersifat permanen. Jadi meskipun tidak dialiri listrik, program atau data yang tersimpan pada ROM tidak hilang. ROM pada smartphone sering disebut dengan memori internal. Biasanya ROM ini tempat menyimpan sistem operasi atau firmware yang merupakan perangkat lunak yang terkait sangat aman dengan perangkat keras.
ROM bekerja sama dengan RAM untuk melancarkan sebuah sistem perangkat. ROM ialah media penyimpanan data pada komputer. ROM sifatnya permanen, artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM itu tidak akan mudah hilang atau berubah meskipun aliran listrik dimatikan. Salah satu contoh ROM adalah ROM BIOS yang berisi program dasar sistem komputer untuk mengatur atau menyiapkan semua peralatan serta komponen saat komputer dinyalakan. ROM ini mempunyai peranan yang sangat penting untuk keperluan booting. Sesuai dengan namanya read only, maka data yang ada di dalam ROM ini tidak dapat diubah, melainkan hanya bisa dibaca saja. Alasan mengapa data tersebut tidak dapat diubah maupun dihapus ialah karena data tersebut berisi informasi atau kode yang membuat komponen-komponen dalam komputer atau laptop bisa berkomunikasi dan berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya ialah DIMMs, yang merupakan komplementari metal oxide semikonduktor, yaitu perangkat keras yang berbentuk mirip dengan baterai. Benda kecil yang satu ini terletak pada monitor. Pada dasarnya, fungsi utama dari benda ini ialah memberi pengaturan waktu, tanggal, dan lainnya sehingga bisa tetap tersimpan sekalipun komputer dimatikan. Selain itu, masih ada beberapa fungsi dari komplementari metal oxide semikonduktor yang masih belum banyak diketahui. Selanjutnya ialah DRAM, merupakan jenis RAM yang sering dilakukan penyegaran oleh CPU. Fungsi dari DRAM sendiri ialah menjaga memori pada RAM tidak cepat menghilang sehingga dapat digunakan secara terus-menerus. DRAM merupakan singkatan dari Dynamic RAM. Untuk selanjutnya ialah RAM atau Random Access Memory. Secara definisi, RAM ialah tempat untuk menyimpan data. Sementara ketika komputer atau laptop sedang dijalankan dan dapat diakses secara acak. Sedangkan secara harfiah, RAM ialah tempat penyimpanan memori, sementara ketika komputer tengah digunakan. Jadi memori penyimpanan RAM memang bersifat tidak permanen. Dapat diartikan ketika komputer mati, RAM akan kembali kosong dan akan terpakai setelah dinyalakan kembali saat beraktivitas. Sebagai contoh, ketika mengetik sebuah dokumen menggunakan Office, kemudian ditutup tanpa menyimpan terlebih dahulu, dokumen yang kita ketik akan tersimpan di memori RAM, dan kita bisa membuka dokumen tersebut melalui histori terakhir dari Microsoft Word tadi. Yang selanjutnya ialah SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory, yang merupakan sebuah jenis memori komputer dinamis yang digunakan dalam PC dari tahun 1996 hingga 2003. SDRAM juga merupakan salah satu jenis dari memori komputer kategori solid state. SDRAM pada awalnya berjalan pada kecepatan 66 MHz untuk dipasangkan dengan prosesor Intel Pentium Pro atau Intel Pentium MMX dan terus ditingkatkan menjadi kecepatan 100 MHz yang dipasangkan dengan Intel Pentium 3 hingga mentok pada kecepatan 133 MHz. Popularitasnya menurun saat SDRAM yang mampu mentransfer data 2 kali lipat. SDRAM muncul di pasaran dengan chipset yang stabil. Setelah itu, akibat produksinya yang semakin dikurangi, harganya pun melonjak tinggi dengan permintaan pasar yang masih banyak. Dengan kapasitas yang sama dengan DDR SDRAM yang harganya kira-kira mencapai 150 hingga 250 ribu. Selanjutnya ialah cache, merupakan komponen perangkat keras atau perangkat lunak yang menyimpan data sehingga
permintaan di masa mendatang untuk data tersebut dapat dilayani lebih cepat. Data yang disimpan dalam cache mungkin merupakan hasil dari perhitungan sebelumnya atau salinan data yang disimpan di tempat lain. Sebuah cache hit terjadi ketika data yang diminta dapat ditemukan di cache, sementara cache miss terjadi ketika data yang kita minta terjadi tidak dapat dibuka. Cache hit disajikan dengan membaca data dari cache yang lebih cepat daripada menghitung ulang atau membaca dari penyimpanan data yang lebih lambat. Dengan demikian, semakin banyak permintaan yang dapat dilayani dari cache, semakin cepat kinerja sistem. Nah, untuk menghemat biaya dan memungkinkan penggunaan data yang efisien, cache harus relatif kecil. Namun demikian, cache telah membuktikan dirinya di banyak area komputasi karena aplikasi komputer dapat mengakses data dengan tingkat lokalitas referensi yang tinggi. Pola akses tersebut menunjukkan lokalitas temporal, di mana data yang diminta telah diminta baru ini, dan lokalitas spesial, di mana data yang diminta disimpan secara fisik dekat dengan data yang telah diminta. Untuk selanjutnya, memori eksternal. Yang pertama ialah hard disk. Mungkin banyak yang mengira bahwa memori internal jika dilihat dari sisi definisinya, hard disk termasuk ke dalam golongan memori eksternal. Hard disk ialah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital, dokumen, foto, musik, video, program, preferensi aplikasi, dan sistem operasi mewakili konten digital yang tersimpan di hard disk. Hard disk dapat berupa eksternal maupun internal. Semua yang dapat disimpan di hard disk diukur berdasarkan ukuran file. Dokumen atau teks biasanya berukuran sangat kecil, sedangkan foto berukuran besar, musik berukuran lebih besar, dan video berukuran terbesar. Hard disk akan menentukan ukuran file digital dalam 1 MB, dan terabyte. Selanjutnya ialah floppy disk atau disket. Sebelum adanya flash disk, dulu alat untuk memindahkan file secara portable ialah menggunakan floppy disk atau bisa disebut dengan disket. Di tahun 1971, IBM mempersembahkan memori disk pertama yang kemudian terkenal dengan floppy disk atau disket. Floppy yang pertama adalah disk plastik yang dilapisi besi magnetik oksida. Dapat ditulis dan dibaca dari permukaan disk. Nama floppy ini diambil karena sifatnya yang fleksibel. Disk ini berbentuk persegi dengan adanya cakram di dalamnya. Fungsi disket sendiri ialah sebagai alat untuk menyimpan data yang dapat dibawa kemana-mana. Ukuran memori dari disket biasanya tidak lebih dari beberapa MB saja. Kemudian flash disk. Flash disk merupakan hasil pembaharuan dari floppy disk dengan ukuran yang bermacam-macam, dari sedang hingga kecil. Flash disk kini lebih banyak digunakan oleh masyarakat. Fungsi dari flash disk sendiri sama dengan floppy disk, yaitu sebagai alat penyimpanan data yang dapat dibawa kemanapun. Dari segi ukuran pun, flash disk jauh lebih besar dari floppy disk. Bahkan, kini sudah ada yang mencapai 1 terabyte. Flash disk dapat menyimpan data secara permanen, walaupun aliran listrik pada rangkaian flash disk diputuskan. Ini terjadi karena di dalam flash disk terdapat sebuah controller dan memori yang mampu menyimpan data secara permanen, walaupun aliran listrik yang ada
ada pada plastik sudah diputuskan oleh user. Selanjutnya ialah compact disk. Merupakan salah satu memori eksternal yang digunakan pada komputer. Fungsi dari compact disk sama dengan flash disk dan disket, yakni sebagai alat untuk memindahkan file dan dapat dibawa kemana saja. Selain compact disk, ada juga DVD yang perbedaannya hanyalah dari satu sisi kapasitas memorinya saja. Pada DVD, kapasitas memori jauh lebih banyak dibanding dengan compact disk. Compact disk pertama kali diperkenalkan pada 1982 yang kemudian mendapat puncak penjualannya sekitar tahun 2000, di mana penjualan compact disk mencapai angka yang sangat fantastik, yakni 2.445 juta piringan atau keping. Memang salah satu yang menjadi kelemahan dari compact disk ialah kualitas suaranya yang tidak sebagus yang dihasilkan oleh kaset pita yang memang merupakan standar dari suara sinus secara murni. Namun, ia berperan sebagai tangga yang berasal dari hasil perubahan antara sinyal digital dengan sinyal analog. Bahan yang digunakan untuk membuat compact disk merupakan plastik dari polikarbonat yang memiliki ketebalan mencapai 1,2 mm. Untuk berat dari compact disk sendiri dapat diperkirakan mencapai 15 sampai dengan 20 gram. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.